Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Halo wargi sehat. Halo. Halo. Perkenalkan, saya Dokdi. Bersama kita narasumber yang hebat dari RSUD Rengas Dengklok bersama dokter. Saya Dr. Dito Rolivar, spesialis bedah. Oke, wargi sehat. Kita harus mengetahui nih, di sini banyak kali nih ya pasien-pasien dengan luka diabetes. Nah, apa itu luka diabetes? Terusnya kita juga harus mengetahui masalah penyakit gula. Nah, di masyarakat banyak kali nih yang pasien-pasien datang dengan gula kering ya dok ya, dan gula basah. Apa itu? Pencegahannya seperti apa? Bagaimana dikategorikan harus dilakukan tindakan? Nah, semuanya nanti akan secara tuntas kita tanyakan bersama dokter spesialis bedah di RSUD Rengas Dengklok. Kita langsung saja yuk ngobrol-ngobrol dengan dokter Dito, spesialis bedah di RSUD Rengas Dengklok. Selamat siang dokter. Selamat siang dokter Dian. Iya, selamat siang. Oke, wargi Dengklok. Nah, kita komunikasi lagi sama beliau. Nah, dok, selama dokter bekerja di RSUD Rengas Dengklok, kes apa aja nih dok yang paling terbanyak dalam kasus bedah ini dok? Iya, di Rumah Sakit Umum Rengas Dengklok ini sudah mulai banyak variasi kasus ya. Dimulai dengan soft tissue tumor atau tumor jaringan lunak ya, hernia. Tapi memang untuk saat ini salah satu yang terbanyak yaitu luka pada pasien-pasien dengan kencing manis atau diabetes mellitus ya, terutama diabetes mellitus tipe 2 ya. Jadi memang sudah mulai menanjak ini dokter Dian kasusnya. Ya. Jadi kasus dengan diabetic foot ulcer atau luka kaki diabetes mulai banyak ya dok ya di RSUD Rengas Dengklok ini ya dok ya. Nah, mungkin bisa diistilahin ya dok, apa itu luka karena gula basah ataupun gula kering dok? Oke. Jadi secara umum untuk diabetic foot ulcer adalah dari terminologinya dulu ya, itu luka yang terjadi pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus. Ya. Jadi sebenarnya secara klasifikasi tidak ada luka dengan gula basah, gula kering itu tidak ada. Sebenarnya tidak ada seperti itu. Yang ada adalah penyakit diabetes mellitus dengan komplikasi maupun pasien diabetes mellitus dengan tanpa komplikasi atau dengan komplikasi, di mana salah satunya yang terbanyak yaitu komplikasinya adalah aki diabetes. Ya, diabetic foot ulcer atau ulcus diabeticum ya. Jadi ya memang sudah mulai banyak, dan kenapa di kaki itu permasalahannya, karena daerah kaki memang daerah yang terbawah di mana kita bergerak, kita berjalan, berlari ya menggunakan kaki dan sering mengalami penekanan ya. Jadi itu salah satu faktor pencetusnya juga. Sebenarnya kemudian banyak lagi faktor pencetus yang lain, misalnya dia ada PAD ya. PAD itu peripheral arterial disease atau penyakit penyumbatan pembuluh darah perifer ya di daerah kaki, atau satu lagi yaitu penyebabnya bentuk kaki si pasien ya. Dari anatominya. Betul, bentuk anatominya yang dimana memungkinkan untuk terjadinya gesekan yang lebih sering. Jadi kayaknya bagusnya pakai sendal ya dok ya kalau misalnya kemana-mana. Iya, memang diharapkan diharapkan memang pada pasien-pasien yang memiliki yang pada pasien-pasien diabetes ini dari saya ya sebagai dokter bedah disarankan memang menggunakan alas kaki, dan alas kakinya memang yang nyaman ya, yang nyaman dalam artian itu tebal, ketebalannya cukup ya, dan tidak terlalu ketat ya, sehingga mengurangi risiko terjadinya gesekan seperti itu dokter dia. Jadi pencegahannya apa dok selain daripada itu dok? Ya yang pasti kita harus tahu dulu penyebab utamanya ini kan adalah penyakit diabetesnya itu sendiri ya. Jadi diabetes mellitus itu dimana kita tahu ya di bidang kedokteran mengakibatkan perubahan struktur pembuluh darah ya, dimana pada pasien-pasien diabetes mellitus itu gampang terjadi penumpukan plak ya, atau penyempitan karena ada perubahan makro dan mikroangiopati dokter Dian, sehingga diharapkan
pasien-pasien diabetes mellitus ini terkontrol gula darahnya. Itu yang paling itu utama. salah satunya dok ya. Ya kan? Itu Berarti syarat harus utama. kontrol gula darah ya dok ya. Yang pertama, khusus pasien-pasien yang dengan diabetes. betul. Iya, dok. Kontrol gula darah dulu yang utama ya. Ke dokter terdekat tentunya ya, atau vaskes terdekat. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan alas kaki ya, menggunakan alas kaki karena ketika terjadi lonjakan dari gula darah tersebut, walaupun awalnya hanya sebatas luka lecet ya, tapi ketika gula darahnya itu meningkat akan terjadi perubahan struktur pembuluh darah dan anatomi di situ, sehingga mengakibatkan lukanya itu bisa menjadi lebih luas. Dari yang awalnya lukanya kering akan menjadi basah, bisa bernanah, sehingga timbullah istilah yang tadi disebutkan dokter Dian, ada gula kering dan gula basah. Tapi sebetulnya tidak ada ya. Sebetulnya itu tidak ada dok ya. Nah dok, terkait masalah diet gimana dok untuk pasien-pasien diabetes dok? Ya, jadi untuk diet sendiri ya, diet jadi kadang nih di masyarakat pun masih agak bingung ya, diet yang selalu dipikirkan adalah diet ketat supaya menurunkan berat badan. Sebenarnya bukan seperti itu. Diet artinya apa yang kita makan ya, yang kita makan tentunya ya harus rendah karbohidrat ya kan. Jadi sudah mulai singkirkan paradigma bahwa banyak makan nasi akan semakin sehat. Iya, pada kondisi pasien yang normal, oke, itu betul. Tapi pada kondisi pasien yang dengan diabetes mellitus, itu porsi karbohidrat sudah dikurangi. Tentunya pada pasien-pasien yang diabetes mellitus ini kita biasanya untuk masalah diet sendiri itu kita koordinasikan juga dengan dokter penyakit dalam. Ya, bahkan ada beberapa bagian lain yang kalau beberapa rumah sakit sudah ada gizi klinis ya, atau teman-teman dari nutrisionis ya, kita sudah koordinasi dengan pihak-pihak tersebut. Walaupun secara umum ya tetap ya rendah karbohidrat, dan pasiennya memang diharapkan pasien-pasien dengan diabetes mellitus itu tidak gaya hidup yang sedentary yang atau hanya berdiam diri saja, tidak, tapi yang kita harapkan lebih aktif gitu. Siap dok. Seperti Berarti kedepannya pada pasien-pasien diabetes ini sebaiknya kontrol gula, mungkin dikomunikasikan ke dokter spesialis penyakit dalam untuk pengobatan terapi lebih lanjut beserta dengan dietnya. Betul, ya. betul dokter Dian. Dok, kira-kira ini dok, ini kan paknya dokter nih kan di bedah nih dok. Betul, ya. Nah, kira-kira ketika dokter ketemu dengan pasien-pasien diabetes food ulcer ini, kriteria mana sajakah pasien-pasien yang harus dioperasi dengan segera nih dok? Iya, jadi untuk tindakan operasi ya. Jadi tindakan operasi pada pasien-pasien dengan luka diabetes ini kan tujuannya adalah untuk mengatasi infeksi ya. Jadi tentu saja kita harus lihat dulu apakah luka ini terinfeksi enggak. Nah, tanda-tanda peradangan sendiri harus kita lihat. Pertama, dimulai dari kakinya kemerahan enggak. Yang kedua, nyeri semakin hebat enggak ya. Kemudian ada pembengkakan atau edema enggak ya. Kemudian ada disertai keluarnya nanah enggak. Dan yang sering di rumah sakit kadang kita lihat juga ada jaringan yang sudah mati enggak atau jaringan nekrotik. Nah, ketika itu sudah ada semua, itu dapat kita lakukan operasi dokter Dian. Walaupun operasinya pun macam-macam ya, gitu. Jadi tidak bisa disamaratakan antara satu pasien dengan pasien lainnya dokter Dian. Seperti itu. Siap. Berarti kalau misalnya udah ada infeksi, luka dari luka diabetes tersebut langsung dilakukan untuk operasi. Betul dokter Dian. Siap dokter. Nah, itu cukup jelas sekali ya wargi sehat terkait tentang diabetic foot ulcer. Nah, luka kaki diabetes. Jadi kalau misalnya ada wargi sehat yang kebetulan memang punya penyakit diabetes dan ada luka, mungkin bisa langsung dikomunikasikan ya dok ya, atau dikonsulkan atau misalnya langsung datang untuk berobat ke dokter Dito, spesialis bedah di RSUD Rengas Dengklok. Oke dok, sebelum penutup dok, closingnya apa dok? Ya, jadi buat wargi sehat ya, wargi RSUD Rengas Dengklok ya, dokter Dito spesialis bedah. Jadi hanya memberitahukan bahwa kaki dengan diabetes mellitus atau kaki dengan
luka oleh karena diabetes itu bisa dicegah ya. Pencegahannya meliputi yang pertama yaitu harus kontrol gula darah, karena dengan gula darah yang terkontrol ya insya Allah lukanya pun akan semakin baik. Yang kedua, jika ada tanda-tanda infeksi yang seperti yang sudah tadi saya sebutkan, pertama kemerahan, kemudian nyeri yang bertambah berat, adanya pernanahan ya, kemudian atau adanya jaringan mati apalagi sampai kakinya memucat, langsung pergi ke dokter ya, terutama ke RSUD Rengas Dengklok. Insya Allah akan kami layani dengan baik. Kalaupun teman-teman ada yang ragu mau ditanyakan ke saya, bisa melalui Polibedah yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Rengas Dengklok. Dok, ini wargi sehat, kalau seumpama mau ketemu sama dokter ini di hari apa, Dok? Oke, untuk wargi sehat, kalau mau bertemu dengan saya di RSUD Rengas Dengklok, poli saya itu tersedia dari hari Senin sampai Jumat. Ya, jangan lupa hari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 11 siang. Iya, siap Ya. Dok. Itu bisa buat yang umum ataupun yang BPJS. Iya, bisa untuk pasien umum, pasien BPJS, insya Allah kami layani semua. Iya. Oke, dokter, terima kasih atas waktunya ya, Dok ya. Sama-sama, terkait Dokter tentang Dian. podcast hari ini. Iya. Ini cukup bermanfaat banget buat wargi sehat RSUD Rengas Dengklok. Nah, Bapak Ibu, wargi sehat RSUD Rengas Dengklok, jangan lupa follow akun RSUD Rengas Dengklok, baik itu YouTube, baik itu Facebook, baik itu Instagram ataupun TikTok, dengan mengikuti follow akun dari media sosial dari RSUD Rengas Dengklok. Anda akan bisa mendapatkan informasi terkait seputar tentang beberapa penyakit yang lainnya. Oke, terima kasih. Sehat bersama RSUD Rengas Dengklok. Kita sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.